Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Putri Zuraidah, mahasiswi Tadris Biologi UIN 1 Tulungagung. Kalian pernah tidak masuk ke laboratorium atau melakukan suatu percobaan di laboratorium? Di sana, kalian pasti menemukan berbagai macam peralatan laboratorium yang berbentuk unik. Sudah tahu belum kegunaan dari peralatan tersebut? Nah, pada video ini kita akan membahas peralatan apa saja yang terdapat di laboratorium dan fungsinya. Yang pertama, mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler adalah jenis mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler saja. Kegunaan dari lensa okuler ini untuk meningkatkan pembesaran dalam mengamati objek yang sederhana. Selanjutnya, mikroskop stereo binokuler. Selain mikroskop monokuler, ada juga mikroskop binokuler. Dilihat dari namanya, perbedaannya ada pada dua lensa pembesar yang dipakai di dalam mikroskop binokuler. Pemakaian dua lensa pembesar membuat mikroskop jenis ini bisa melihat objek mikroskopis yang lebih kecil seperti bakteri, virus, dan yang lainnya. Selanjutnya, gelas arloji. Kaca arloji atau gelas arloji berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya, gelas beker. Gelas kimia atau gelas beker terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran. Fungsi gelas kimia yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, dan tempat melarutkan bahan atau memanaskan bahan. Selanjutnya, cawan Petri. Cawan Petri adalah salah satu alat gelas kimia laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris. Alat ini sering digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme atau sel. Cawan Petri dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri dan virus dari virus atau virus yang dapat mengkontaminasinya. Selanjutnya adalah corong. Corong digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil, atau sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan. Selanjutnya, pipet ukur. Pipet ukur memiliki fungsi untuk mengukur volume yang berbeda-beda pada cairan tertentu sebelum dipindahkan ke wadah lain sesuai dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya, tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari kaca. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua atau lebih larutan bahan kimia serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Selanjutnya, sikat tabung reaksi. Fungsi utama dari sikat tabung reaksi ini adalah membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Selanjutnya, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium yang terbuat dari kayu. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. Selanjutnya, Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Selanjutnya, lumpang dan alu. Lumpang dan alu terbuat dari porselen atau porcelainware. Lumpang dan alu digunakan untuk menggerus dan mengharuskan zat kimia berbentuk padat. Selanjutnya, gelas ukur. Gelas ukur digunakan sebagai alat ukur volume cair yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, misalnya pereaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk membuat larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri, dan terdapat berbagai ukuran gelas ukur mulai dari 5 mili sampai 2 liter. Selanjutnya, kaki 3. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang fungsinya sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya, bunsen.
Bunsen atau pembakar spiritus berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses pengujian yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Pengujian ini biasanya bersifat kualitatif dalam kimia analitik. Selanjutnya, kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Selanjutnya, neraca analitik. Neraca analitik merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang zat atau bahan yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Selanjutnya, termometer. Termometer laboratorium berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Selanjutnya adalah kaca benda. Kaca benda atau yang disebut object glass dan kaca penutup atau yang disebut cover glass merupakan dua benda yang menjadi pelengkap dalam melakukan penelitian menggunakan mikroskop. Nah, ini dia kaca penutup yang disebut juga dengan cover glass, yang digunakan untuk menjaga spesimen padat ditekan datar dan sampel cair dibentuk menjadi lapisan datar bahkan ketebalan. Yang selanjutnya adalah batang pengaduk kaca. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Selain itu, batang pengaduk juga dapat digunakan untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Bisa. Dan yang terakhir adalah botol reagen. Botol reagen adalah botol yang khusus digunakan untuk menyimpan reagen atau bahan kimia baik dalam volume kecil ataupun volume besar. Bahan botol reagen umumnya adalah kaca, logam, porselen atau plastik dengan warna botol bening, coklat, hijau yang digunakan berdasarkan jenis reagen yang disimpan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.